Halo Sobat Tanyo, kali ini kita akan membahas 5 istilah yang paling banyak dicari di tahun 2019. Sepanjang tahun 2019 ada banyak sekali kejadian dan hal-hal baru yang viral, sampai mendapat perhatian dari banyak netizen yang budiman. Mulai dari istilah-istilah gaul dan kekinian sampai dengan istilah viral yang dipakai beberapa tokoh politik. Penasaran kan apa saja 5 istilah yang paling banyak dicari netizen di tahun 2019? Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu bisa mendapatkan konten terbaru dari Tanyo ID. Mari kita bangun channel ini agar dapat menjadi media belajar untuk kita semua. Unicorn. Bagi kamu yang menggeluti dunia startup atau bisnis digital, istilah unicorn bukan merupakan hal baru bagimu. Akan tetapi berbeda dengan mereka yang masih berfokus pada bisnis konvensional atau bahkan tidak memiliki minat sama sekali dengan bisnis dan teknologi. Istilah unicorn dikenal secara luas setelah isu tersebut diangkat oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa sesi debat Capres dan Cawapres. Unicorn sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk perusahaan atau startup yang memiliki nilai kapitalisasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14 triliun rupiah. Di Indonesia sendiri, status unicorn disandang oleh Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan OVO. KKN. Mereka yang merupakan mahasiswa atau setidaknya yang pernah belajar di perguruan tinggi tentu tidak asing dengan istilah KKN. Tapi berbeda lagi dengan muda-mudi yang belum pernah pergi ke perguruan tinggi atau tidak sempat mencicipi bangku perkuliahan yang jumlahnya jauh lebih banyak di Indonesia. KKN merupakan kependekan dari kuliah kerja nyata yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa sebagai persyaratan kelulusan, sekaligus tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat. Istilah ini mulai dikenal oleh netizen Indonesia secara luas setelah viralnya sebuah cerita yang diunggah pada platform Twitter yang sukses membuat satu negara bergedik ngeri dengan kisah horor yang disuguhkannya. Saking populernya, kisah tersebut bahkan telah dibukukan dan bisa kamu beli di toko-toko buku kesayangan. GERD. GERD adalah istilah medis untuk menunjukkan penyakit asam lambung kronis. Kondisi ini sering disalahartikan dengan MAH, padahal keduanya adalah penyakit yang berbeda. MAH adalah radang lambung berupa kerusakan dinding lambung akibat produksi asam lambung yang berlebihan. Sedangkan GERD adalah naiknya asam lambung hingga ke kerongkongan yang menyebabkan sensasi terbakar. Jika tidak segera ditangani, GERD dapat menyebabkan sensasi yang sangat menyiksa sampai dengan kematian penderitanya. Seperti apa yang dialami oleh Didi Petet, Ade Juwita, serta Rian Tamrin, dokter muda ganteng yang sempat menjadi host sebuah acara televisi bertajuk Dokter Oz. Verkuso. Verkuso adalah nama anjing peliharaan Marimar yang selalu setia menemani majikannya. Sementara itu, Marimar adalah sebuah telenovela Meksiko yang dibuat pada tahun 1990. Lalu, bagaimana istilah ini bisa menjadi populer di sepanjang tahun 2019? Verkuso sendiri merupakan penggalan nama dari kalimat "tidak semudah itu Verkuso" yang kerap dibubuhkan pada meme yang menampilkan Tom dan Jerry. Tidak jelas siapa yang pertama kali mengunggah meme ini, akan tetapi melihat telenovela ini sempat booming di Indonesia pada tahun 2000-an, bisa ditebak bukan generasi mana yang kira-kira mempopulerkannya? Siapa lagi kalau bukan anak 90-an? Bucin. Bucin adalah kependekan dari budak cinta. Istilah ini sering disematkan pada seseorang yang rela melakukan apapun dan berkorban banyak hal atas nama cinta. Meskipun hal-hal tersebut merupakan hal konyol dan sangat membingungkan. Seperti rela antar jemput setiap hari, rela tidak makan demi bisa jalan, sampai rela mengorbankan persahabatan demi bisa terus berduaan. Sebenarnya budak cinta sendiri merupakan hal yang sangat lumrah dan bisa kita jumpai pada muda-mudi sekarang. Kadang mereka bisa kita temukan di setiap pojok-pojok taman atau semak-semak.
Saking banyaknya, netizen Indonesia kerap memperbincangkannya baik melalui japri, grup chat, atau sekedar komentar pada postingan sosial media. Sehingga tidak heran kalau istilah bucin ini menjadi istilah yang paling banyak dicari di sepanjang tahun 2019. Itulah 5 istilah yang paling sering dicari di tahun 2019. Menurutmu, istilah apa saja yang akan muncul di tahun 2020? Jika kamu suka dengan konten kami, klik like dan bagikan ke teman-teman kamu. Jika kamu punya pendapat ataupun pertanyaan, jangan ragu untuk mengutarakannya di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu lagi ya di video-video selanjutnya.